Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali jumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan kembali mengucapkan salam revival bagi kita semuanya. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Haleluya. Kita percaya dengan iman ketika kita mengatakan akan hal ini, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita akan langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Amsal 14 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, pemilik hati. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam pembacaan tadi dikatakan, hati mengenal kepedihannya sendiri. Berbicara tentang hati, tentu saja tidak ada seorang pun yang dapat menyelami hati orang lain, ya. Dikatakan dalam ayat ini hati mengenal kepedihannya sendiri, orang lain tidak dapat turut merasakannya. Dalam terjemahan yang lain ada yang lebih jelas Bapak Ibu, dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya. Tak ada yang bisa mengerti isi hati seseorang kecuali dirinya sendiri. Baik senang maupun susah, orang lain tak dapat merasakannya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, hanya orang yang bersangkutan yang dapat merasakan kepedihan hati atau sukacitanya sendiri. Orang lain tidak akan dapat benar-benar merasakannya. Puji Tuhan, ya. Itulah sebabnya, ya, kalau kita melihat di dalam terjemahan ini dikatakan bahwa hati itu yang mengetahui atau yang mengenal adalah orang yang memiliki hati itu sendiri. Sang pemilik hati itu sendiri. Orang lain tidak akan pernah tahu. Orang lain sedekat-dekatnya pun tidak akan pernah tahu atau dapat mengukur suasana atau keadaan hati sahabatnya sendiri sekalipun, ya. Jadi yang tahu keadaannya adalah orang yang memiliki hatinya sendiri. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan dalamnya laut dapat diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang dapat mengetahuinya? Mungkin kita mengenal seseorang, orang itu baik, atau kita menilai seseorang itu orangnya tidak baik. Kita hanya bisa menilai orang itu dari luarnya saja, tetapi kedalaman hati seseorang itu hanyalah orang yang memiliki hati sendiri yang mengetahuinya. Hati adalah suatu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting di dalamnya, ya. Karena hati itu memiliki fungsi untuk mengontrol diri seseorang, ya. Baik buruknya seseorang di dalam tindakan yang dikeluarkan atau yang dilakukan itu ditentukan bagaimanakah suasana hatinya saat itu. Misalnya, ya, hatinya dalam keadaan marah, maka tindakan yang keluar biasanya adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Mungkin dia bisa mencaci maki, atau mungkin dia bisa bertindak kekerasan, misalnya memukul atau melukai. Karena apa? Hatinya sementara dikuasai oleh kemarahan, suasana hatinya sementara tidak baik-baik saja. Atau juga hatinya dalam keadaan senang atau sementara dalam keadaan berbahagia, maka tindakan yang keluar adalah perkataannya manis, perbuatannya baik, dan dia dipenuhi dengan sukacita, dan itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masing-masing diberi hati oleh Tuhan supaya kita dapat mengontrol kehidupan kita. Kalau fungsinya hati itu adalah mengontrol, maka hati yang diberikan oleh Tuhan tentu saja ini akan berfungsi dengan sangat baik ketika kita dapat memanfaatkan hati kita untuk hal-hal yang baik. Nah, nasihat bagi kita untuk hati kita sendiri, ya. Nasihat bagi sang pemilik hati kita dalam firman Tuhan dikatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi nasihat bagi kita yang memiliki hati, bagaimanakah hati yang kita miliki itu supaya senantiasa baik,
supaya senantiasa mengeluarkan hal-hal yang baik, maka kita harus menjaganya. Nah, menjaga hati dan jalan kehidupan itu memiliki hubungan yang sangat erat ya. Karena apa yang ada dari dalam hati dikatakan itu menentukan bagaimanakah jalan kehidupan kita. Bagaimanakah kondisi hatimu itu akan menentukan jalan hidupmu. Lalu bagaimanakah pemilik hati itu harus menjaga hatinya? Ya, yang saya catat yang pertama adalah apa yang akan disimpan di dalam hati. Hati ini adalah merupakan perbendaharaan, tempat untuk menyimpan, tempat untuk menampung segala sesuatunya. Itu sebabnya apa yang kita tampung, apa yang akan kita simpan Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikatakan kita menjaga hati kita, maka jangan biarkan hati kita itu menampung hal-hal yang justru merusak hidup kita. Menyaring apa yang masuk, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maka itu harus kita saring terlebih dahulu. Sebab kalau tidak, maka ada hal-hal yang buruk yang akan menguasai hati kita, sehingga menjadi seperti sampah yang akan mengotori hati kita. Satu contoh dalam Alkitab, Saul dia menyimpan iri hati karena melihat Daud itu kok lebih dipakai Tuhan, Daud lebih dipuji-puji oleh orang-orang Israel, sehingga hatinya diizinkan yang busuk itu masuk di dalam hatinya, yaitu dia iri hati, sehingga ia berupaya membunuh Daud. Nah, ini Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam hati, suasana hati yang dipenuhi dengan iri, kemarahan, maka yang keluar adalah niat jahat, keinginan untuk berbuat jahat. Keinginan Saul karena hatinya dibiarkan dipenuhi dengan rasa iri dan dengki, maka dia ingin berbuat jahat atau membunuh Daud. Apa yang kita tampung, apa yang kita biarkan ada di dalam hati kita, apa yang kita biarkan masuk di dalam hati kita, itu akan menguasai hati kita. Yang kedua yang saya catat adalah apa yang akan kita keluarkan dari hati kita. Kalau tadi apa yang masuk kita harus saring, supaya jangan yang jelek, supaya jangan yang buruk yang tersimpan di dalam hati. Karena apa yang ditampung di dalam hati itu juga yang akan dikeluarkan. Yang kedua, apa yang akan kita keluarkan dari hati itu juga perlu pemikiran Bapak Ibu ya. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa kita menjaga apa yang keluar. Mungkin kita sementara ada di dalam keadaan marah, ada dalam keadaan emosi. Siapa yang tahu kalau kita marah? Siapa yang tahu kalau kita sementara hatinya tidak baik? Itu yang tahu diri kita sendiri. Karena tadi dikatakan dalam ayat pokok kita adalah hati itu yang bisa mengetahuinya, yang bisa mengenalnya, itu adalah yang memiliki hati itu sendiri. Itu sebabnya waktu kita sadar hati saya sementara tidak baik-baik saja, atau hati saya sementara memang saat ini bahagia dan sukacita, yang mengetahui itu adalah kita sendiri yang memiliki hati ini. Itu sebabnya kalau kita yang memiliki hati tidak menjaganya dengan hati-hati, maka imbasnya, dampaknya tentu saja akan berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, berhati-hatilah apa yang kita ucapkan, apa tindakan yang kita lakukan. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berucap, kita juga harus dapat menjaga. Jadi menjaga hati supaya hati kita ini mungkin sementara dalam keadaan yang tidak baik, tapi bagaimanakah caranya kita bisa mengontrol, karena hati itu fungsinya mengontrol, maka kita harus dapat mengendalikan itu. Sehingga yang keluar, sekalipun mungkin kita sementara dalam keadaan tidak baik atau marah atau sedih, tapi waktu kita dapat mengontrol, mengendalikan hati kita, maka kita menyaring yang kita keluarkan juga adalah bukan hal-hal yang mengumpat atau bukan hal-hal yang merugikan orang lain atau menyakiti hati orang lain, tetapi yang keluar adalah hal-hal yang baik. Dikatakan orang yang baik memiliki perbendaharaan yang baik dari dalam hatinya. Kesimpulannya adalah
Yang tahu keadaan hati kita adalah diri kita sendiri. Karena itu kita harus dapat mengendalikan hati kita supaya apa yang masuk kita dapat menyaringnya, apa yang akan kita keluarkan baik ucapan ataupun tindakan kita juga dapat menyaringnya sehingga tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian kesimpulan yang kedua yang saya catat adalah simpanlah perintah-perintah Tuhan atau firman Tuhan itu agar hati kita tetap bersih adanya. Amsal 7 ayat 1 di sana dikatakan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Kalau yang kita simpan di dalam hati kita adalah perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan yang mampu menghidupkan, itu menguasai seluruh hati kita, maka semua yang ada di dalam hidup kita adalah hal-hal yang baik adanya. Yang mengetahui isi hati kita adalah diri kita sendiri yang memiliki hati sendiri. Itu sebabnya jagailah hatimu, kuasailah dirimu supaya hidup kita senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Bapak Ibu. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan kita kembali menghafalkan ayat hafalan ini. Amsal 14 ayat yang ke-10. Hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga senantiasa diberkati lewat renungan 79 setiap harinya yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Kiranya setiap firman yang Bapak Ibu dengar itu akan terus menguatkan dan menjadi berkat. Apabila Bapak Ibu diberkati lewat setiap firman Tuhan dan Bapak Ibu ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau Bapak Ibu ingin menyampaikan doa-doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyampaikan atau menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendukung, saling mendoakan, berbagi berkat sehingga hidup kita sebagai keluarga besar GPDI LCD Magelang senantiasa disatukan oleh Tuhan dan sama-sama berbagi berkat di dalam Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini dan kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kami hidup sampai hari ini, dan biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan sukacita Allah, dipenuhi dengan firman-firman-Nya Allah, supaya hidup kami menjadi berkat dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, jemaat Tuhan, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami semakin mencintai firman Tuhan dan mencintai firman-Mu, menyimpan di dalam hatinya, sehingga hati kami terus diberikan kesukaan karena firman-Mu adalah mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, karena umat-umat-Mu GPDI LCD adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh-Mu. Kiranya umat-umat-Mu tetap hidup di dalam Engkau. Terima kasih, kami bersyukur menerima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.